إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين والصحابة الكرام والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أهل العلماء والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والمؤلفين والمصنفين والمحدثين والفقهاء الفقهاء العاملين والمشايخ الكرام من أولهم من أهل الوعظ والبركة والنصر كرم الدين والأخلاق الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة صلى الله عليه المؤلف. رحمه الله تعالى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبالإسناد المتصل على الإمام المؤلف الشيخ سالم الحضرمي رحمه الله تعالى ونفعنا المسلمين بعلومه بكتاب الأمين لهم قال بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. Ini kan pembacaan kitab Safinah. Diminta suruh baca kitab Safinah. Kitab sepanjang kene. Faslun iring bani ka fasal utawi iki iku fasal arkanul Islam khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah. Sampai di sini bahasanya belum kan? Wa iqamus shalah rukun Islam ada 50 atau 5? 5. Rukun Islam ada 5. Pertama syahadat 2. Baca syahadat yang dua secara yakin, mantap, nyata ya. Asyhadu an la ilaha illallah itu fondasinya. Artinya kita sebelum melakukan yang lain fondasinya harus mantap, kuat ya. Tak keropos, tak ronyi fondasinya. Balai saya bangun di atas bisa kuat ibarat bangunan. Kemudian yang kedua yang belum kita bahas ini, yang lain sudah kita bahas. Wa iqamus shalah. Rukun Islam yang kedua itu adalah iqamus shalah. Di sini ada kata-kata iqamus shalah. Bukan kata-kata fi'lus shalah. Bukan kata-kata amalus shalah, bukan. Tapi di sini pakai aqama yuqimu iqaman wa iqamatan. Ya. Jadi artinya di sini menegakkan sholat, bukan hanya sekedar melakukan sholat, tapi menegakkan. Menegakkan itu ya tentunya lain dengan melakukan. Ibarat tiang kalau berdiri tapi tidak tegak, tidak lurus, condong ke sana ke situ ya tidak bagus. Tidak tegak. Atau orang saja berdiri tapi berdirinya tidak tegak, bincang sini bincang situ kan, tidak bagus. Salat juga begitu. Sampai-sampai dalam Al-Quran itu tidak ada yang redaksinya pakai fa'ala yaf'ulu, pakai if'alu, pakai i'malu, tidak ada. Semuanya pakai aqama yuqimu. Aqimus salata wa atuz zakah. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah.
Man aqama shalah wa ataz zakat. Semua pakai aqama. Artinya orang melakukan sholat itu tidak hanya sekedar melakukan, tapi di situ harus sholat itu tegak, lurus, kuat, dan juga yang melakukan semangat dan khusyuk. Sholat ini adalah termasuk rukun Islam yang paling utama. Kalau sholat kita baik, insya Allah amalan yang lain juga ikut baik semuanya. Karena sholat itu adalah barometernya amal kita. Sholat itu adalah barometer, mizanu a'malina as-sholat. Barometer amal-amal kita itu adalah sholat. Insya Allah kalau sholatnya baik, sholatnya diterima, sholatnya berkualitas, bermutu, insya Allah orang itu akan jauh dari maksiat dan menjauhi maksiat dan akan jujur, amanah dan seterusnya. Tapi kalau sholatnya belum baik, maka amal-amal yang lain juga belum baik, masih terganggu gitu ya. Makanya di ayat lain disebutkan aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari hal-hal mungkarat dan hal-hal yang maksiat. Al-fasya perbuatan-perbuatan yang keji, wal munkar perbuatan yang mungkar. Pertanyaannya sekarang, kadang-kadang itu orang bertanya, saya sudah sholat kiai, tapi saya senang melakukan ini dan itu. Sudah sholat tiap hari 5 waktu, tapi saya senang minuman keras. Sudah sholat kiai tapi saya senang judi dan seterusnya. Sudah sholat kiai tidak pernah apren saya sholat 5 waktu, tapi masih senang nyabung ayam, nyabung doro, nyabung ini, nyabung orang juga dan seterusnya. Jangan salahkan sholatnya, Pak. Kalau seperti itu jangan salahkan sholatnya. Tapi orang yang sholat itu disalahkan sendirinya. Mungkin sholatnya kurang khusyuk, mungkin syarat rukunnya kurang baik, mungkin niatnya kurang ikhlas, mungkin pelaksanaannya kurang standar menurut yang harapan Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin yang dibawa sholat mungkin ada hal-hal yang masuk ke perut dan badan, itu ada yang syubhat, ada yang haram, sehingga sholatnya juga tidak diterima. Manakala kita sholat, tapi yang kita bawa sholat seperti baju dan makanan, darah yang berada di badan kita itu tidak halal. Ya, makanya sholat kata Nabi, orang yang sholat tapi di salah satu baju yang dipakai sholat atau dirham yang haram, itu tidak diterima sholatnya. Jadi ayatnya tidak salah, tapi yang salah itu orang yang sholat itu tidak ikuti prosedur Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholatnya adalah barometer amal kita semuanya. Jadi pertanyakan sholat kita ini, apakah sholatnya sudah masuk baik, berkualitas, bermutu, ada efek positif setelah kita sholat, atau bagaimana? Ini yang bisa jawab kita semuanya, kita masing-masing, bukan orang lain, itu ya. Nah, kemudian kata ulama, orang bisa sholat itu bisa disebut muqimus sholat, bisa disebut orang melakukan sholat secara tegak, itu kalau sudah 5 hal dilakukan, Pak. Kalau sudah 5 hal, 5 perkara ini dilakukan. Pertama, antakuna taharatuhu hasanatan. Antakuna taharatuhu sahihatan wa kamilatan. Harus bersucinya itu sah dan sempurna, Pak. Ya, kalau adusnya sah dan sempurna. Sunat-sunatnya dilakukan. Kalau wudu, ya wudunya sempurna dan sah. Sunat-sunatnya dilakukan. Sebelum wudu kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum wudu
kita berkumur 3 kali. Sebelum wudhu kita nyedot air 3 kali, kemudian dikeluarkan 3 kali itu. Karena yang namanya mulut Pak, itu kalau lebih-lebih orang itu sudah makan makanan yang mengandung lemak dan gaji, itu memang harus mulutnya dicuci berulang-ulang supaya lemaknya tidak ikut melekat di gusi dan gigi, di lidah, kemudian dibawa sholat. Itu malaikat paling benci kalau orang sholat itu masih ada sisa-sisa makanan di mulutnya. Maka itu disunnahkan berkumur 3 kali. Takut ada sisa-sisa makanan dibawa sholat. Orang sebelum sholat mulut ini harus steril, ya, steril dari sisa-sisa makanan dan juga kotoran-kotoran yang tidak pantas menempel di mulut kita di waktu kita sholat. Makanya kata Nabi, beliau bilang, "Tahhiru afwahakum fa innaha tariqul Qur'an." Tahhiru afwahakum fa innaha tariqul Qur'an. Sucikan mulut-mulut kalian karena mulut-mulut kalian itu adalah jalan lalu lewatnya Al-Quran. Quran lewat mana Pak? Lewat mulut. Masuk pelan-pelan, masuk ke hati, kan gitu. Makanya mulut ini harus disucikan, dibersihkan. Salah satu sebelum wudhu itu apa? Berkumur. Kemudian kalau bisa siwak. Waktu wudhu kita juga disunatkan siwak. Ini siwak. Punya siwak? Punya. Mana? Punya tapi di rumah. Kalau di rumah bisa dipakai sholat. Kalau punya siwak, jangan taruh di rumah, bawa setiap kemana. Dan tidak cukup satu siwak itu. Mungkin kalau di mobil naruh siwak juga, di sakunya naruh siwak, di sana naruh siwak ya. Ini Pak, Masya Allah hasilnya ini besar ini Pak. Sampai punya siwak? Punya. Mana? Ini ya, ini kalau dipakai Pak, satu kali mau sholat dipakai, setelah 3 kali kanan kiri, gini kan, ini pahalanya lebih baik daripada sholat tidak pakai siwak 70. Dan hadisnya sahih Pak. Hadisnya sahih. Ya. Dari banyak riwayat, ada yang sahih, ada yang dhaif, tapi kalau sudah diakumulasikan, dikumpulkannya di satu, sangat-sangat sahih hadisnya. Sampai-sampai Nabi bersabda, "Laula an asyukku ala ummati," ini riwayat Muslim kalau tidak salah. "Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bis-siwak." Kalau seandainya saya tidak mau menyulitkan umatku ketika mau sholat dan ibadah yang lain, la amartuhum bis-siwak, niscaya aku perintah umatku itu untuk melakukan siwak setiap sholat, setiap wudu. Tapi karena takut masyakkat umat, takut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak merintahkan secara wajib, tapi diperintahkan secara sunnah. Caranya bagaimana? Caranya ya gini kan. 1, berarti tegak lurus, jangan 2, 3. Di atas 1, 2, 3. Kemudian gini kan. Tetap ya. Lurus gini ya. Iya. Artinya dimasukkan gini. Iya gini Pak lagi. Bukan iya, maksud kami itu iya. dilurus kayak ini. Tapi diginiin di ini. Dikupas. Iya, dikupas kemudian ambil palu kecil, tekan, insyaallah seperti ini. Jadi tetap tegak ya. Dan sekali-sekali dicuci dengan air panas biar kumannya kompes begitu. Tapi kalau Pak Gis, seperti sikat gigi lah, sebelum kita sholat sikat gigi kan secara logika kan lebih bersih sikat gigi Kiai. Iya, tapi sikat otomatis tujuannya kan untuk menghilangkan kotoran yang ada di masa sampai
mau sholat mau sikat gigi. Yang Iya. mau sholat mau sikat gigi. Kan sulit juga sampean. 5 kali. Ya. 5 kali. Atau sampean mau bawa sikat gigi mau sholat itu mau dipakai sikat gigi. Ini ada rahasianya ini Pak. Ini saya baca faedahnya banyak sekali. Di antaranya orang sering pakai siwak itu cepat mati. Orang kalau sering pakai siwak itu cepat mati. Takut tuh ya. Cepat mati artinya tashil sakaratil maut, memudahkan sakarat maut. Bagaimana orang kadang-kadang sakarat maut 1 hari 2 hari tidak mati-mati, sama malaikat ditarik-tarik nafasnya, sakit itu Pak. Sama dengan kulit di luka itu dikelopas begitu, sakit kan? Jadi kalau di kaki dia ditaruh diambil, ditarik malaikat sama ke lutut gitu. Itu sama dengan kulit di luka di situ ditarik kulit. Kurang ngerti. Itu sepertinya seperti itu kalau Ya, waktu kan, nafas sudah sakit habis kan? kan? Makanya kadang-kadang orang itu 1 hari tidak mati-mati, mati-mati sampai toot hidup lagi, mati sampai dada ke bawah lagi, itu begitu sakit. Makanya di antara orang yang hobi siwak sunnah ini dilakukan, itu di antara faedahnya tashilu sakaratil maut, memudahkan sakarat maut. Makanya Nabi minta kepada Allah, mahawin alaina fi sakaratil maut waj'alna rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Itu yang Rasulullah minta dan diikuti oleh para ulama, dan juga jenengan minta supaya di sakarat maut itu dimudahkan gitu ya. Bukan dicepatkan tapi dimudahkan. Makanya disunatkan siwak itu. 2 hal di kita umat Muhammad ini pekerjaannya itu ringan tapi jarang orang melakukan. 1 siwak, yang kedua ini Sunnah. ini sudah Pak Haji. Ini Pak Haji. Walaupun fahamnya orang Madura, asurban makeh. Mula kita haji makeh. Padahal tidak begitu. Rasulullah bilang itu sebelum haji. Rasulullah yang bilang tentang surban itu masih sebelum haji. Raka'atani bi imamatin khairun min 70 raka'atan biduni imamah. Salat pakai sorban 2 rakaat itu lebih bagus daripada 70 rakaat tidak pakai sorban. Kemudian ditambah ini masih sorban juga pakai siwak, berapa kali lipatnya pahalanya. Nah, tapi ini jarang orang melakukan. Ini juga haji sudah berapa kali. Tapi sorban kalau kayak ke sandal Harus di kepalanya. harus di kepala Bukan di kandungan, bukan ya. sebagaimana yang dicontohkan Nabi, harus mukawar ya. Bahasa Arab itu mukawar, harus dilipatkan di sini ya. Mungkin ada artinya Pak Kiai. Bukan cuma sekedar diikat, ada artinya mungkin. Ya artinya itu haibah ya. Jadi malaikat itu seluruhnya pakai sorban. Makanya di hadis disebutkan ta'ammamu fa innal malaikata yata'ammamun. Bersorbanlah kalian karena sungguhnya para malaikat itu bersorban. Malaikat bersorban. Sekaligus itu membedakan orang Islam dengan orang Yahudi yang selalu membuka kepala. Yang ketiga itu nambahnya, bertambah apa? Bertambah pakaian itu berarti bertambah haibah ya. Berarti menghargai zat yang kita sembah itu ya. Lain orang yang pakai sholat pakai baju sempurna dengan hanya pakai baju sampai lutut sikut gitu. Lengan pendek. Iya, itu lain pahalanya. Pakai baju dengan kaos oblong lain pahalanya. Makin sempurna kita menghadap Allah, itu makin besar pahalanya. Ya. Makin sempurna kita pakaian ini menghadap Allah, ini makin sempurna. Makanya Rasulullah itu bukan hanya pakai sorban, Pak. Kalau Rasulullah itu pakai top, kemudian pakai jubah,
kemudian pakai surban dan pakai rida lagi di sini. Ya. Siwak lagi. Tuh. Kadang-kadang orang kan begini, sembahyangnya ayah pokoknya nutupi aurat sudah. Gitu kan? Jadi ada cukup, ada setengah cukup, ada sempurna, ada paling sempurna gitu. Nah, makanya kita ini kan ingin melakukan sesuatu yang sempurna agar pahalanya itu sempurna. Warna baju. Warna baju yang bagus itu putih-putih. Putih-putih. Bajunya putih, kopiahnya putih, sorbannya putih, giginya putih. Sungutnya sudah putih. Kumisnya sudah putih. Kalau bisa putih. Kumis sudah putih. Tidak putih, disemir Pak. Sunat disemir putih. Putih-putih. Inna habbal athiyab ila Rasulullah al-gamis, kata Nabi. Kata Sayyidina Anas, sesungguhnya lebih pakaian yang paling disenangi Rasul itu adalah putih-putih. Al-gamis, agamis yang lebih senang ini. Wa habbul gamis athiyab, lebih senangnya beliau gamis itu siap apa? Gamis yang putih seperti ini ikut sunnah ini. Coba itu kopiahnya putih, gamisnya putih. Itu yang dapat pahalanya itu. Putih tapi tidak gamis. Pakaiannya warnanya putih tapi tidak gamis. Ya iya sunnah sama ya. Yang penting putih. Iya. Makan itu lebih fleksibel kalau tidak gamis itu. Kalau gatal di pinggang tinggal ini buka. Kalau pakai gamis tidak bisa itu. Makanya kita kalau mati dibungkus dengan apa? Dengan kafan putih. Kalau dengan hitam ya ada apa-apa, cuma afdolnya itu putih Pak. Hitam tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Artinya salah, tapi afdolnya putih. Kalau itu pakai perempuan itu pakai rukuh itu tetap aja yang putih. Perempuan? Rukuhnya perempuan. Oh iya, sunnah putih Pak. Putih. Lebih afdol ya, bukan tidak boleh, tapi lebih afdol putih. Sekarang macam-macam. Makanannya putih, semuanya putih. Ya. Putih semua ya. Itu lebih afdol. Kembali lagi ke masalah wudu ya. Makanya orang kalau sholatnya ingin disebut tegak sholatnya itu harus 5 hal dilakukan. Yaitu pertama antakuna taharatuhu sahihatan kamilatan. Harus bersucinya itu sah dan sempurna. Sempurnanya tadi pertama itu harus berkumur 3 kali karena mulut biar bersih. Yang kedua harus nyedot air dari hidung 3 kali dan dikeluarkan 3 kali. Kenapa demikian? Lianna al-anfah kata Nabi ma'us syaitan. Ya. Karena hidung ini, lubang hidung itu tempat berlindungnya setan. Sampai kalau tidur Pak, tidak baca-baca akan tidur. Ini dibuat hotel sama setan. Tidur di sini setan. Dikawai hotel nih kan. Kok bisa? Karena setan lembut Pak. As-syaitanu jismun latifun. Setan itu jisim yang halus. Bisa masuk di lubang besar, bisa masuk di lubang kecil. Bahkan setan itu bisa masuk di tubuh manusia, majrad dami, di tempat aliran darah itu bisa masuk. Makanya kalau kita tidur ya baca-bacalah ayat kursi ke bismillah selekor, bapak polo, ayat kursi, salawat, tasbih, lak, panas, kulhu itu dibaca biar setan tidak bermalam di sini. Kalau sudah setan bermalam di sini di hidung ini ya sudah. Berapa itu? Makanya kita disunatkan
nyedot air 3 kali, kemudian disebutkan 3 kali. Selain itu juga ketika kita wudu kalau ingin disebut sempurna, makanya ini harus 3 kali. Muka 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, mengusap kepala 3 kali, telinga juga 3 kali, kaki 3 kali. Kemudian sunnahnya lagi itu diusap ya, digosok-gosok ini. Walaupun tambah gosok air tetap merata, tapi abdulnya itu digosok-gosok. Ya, itu sunnahnya wudu. Wajibnya 1 kali, dan 1 kali kalau sudah merata ya sudah cukup. Gitu. Kemudian setelah selesai, kemudian sunnahnya wudu lagi di sela-sela gini. Kaki juga digini-ginikan, takut ada sesuatu yang tidak kesampaian air di sini. Lebih-lebih di kaki, di jari-jari yang rapat itu harus dibuka. Jari tangan dimasukin air itu, gitu ya. Kalau kita ingin disebut wudunya sempurna. Kemudian setelah wudu apa yang dilakukan setelah wudu? Apa yang dilakukan sebelum salat? Apa? Berdoa, melihat mata ke atas langit, berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alna minat tawabin wa ij'alna minat tahirin. Subhanallah ila akhirih, itu dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alna minat tawabin wa ij'alni minat tahirin wa ij'alna min ibadikas salihin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu di antara doa setelah wudu. Kata Nabi, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma da'a ba'dahu wa nadhara ila as-sama' futihat lahu abwabul jannati as-samaniyah. Siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian setelah wudu berdoa melihat ke langit, maka dibuka pintu surga yang 8, dipersilahkan yang wudu tadi masuk. Pilih dari mana mau masuk. Cuman kadang-kadang orang mau melakukan ini lupa. Yang kadang-kadang sudah tahu, doanya sudah tahu, pahalanya sudah tahu, begitu. Tapi untuk melakukan ini lupa, dan kadang-kadang tidak suka. Seperti siwak ini. Siapa yang nggak tahu pahala siwak? Semua orang tahu, Pak. Tahu semua. Jangankan santri, orang awam pun juga tahu pahala siwak itu besar. Tapi ini yang bisa bikin manusia itu tidak melakukan, orangnya ke masjid, siwaknya di rumah. Itu kadang-kadang ganti baju, tahu-tahu siwaknya ada di baju yang lain. Ya, itu. Ayo mulai sekarang niat melakukan siwak. Ini Rasulullah katanya oleh Jibril alaihissalam sering dipesan suruh siwak. Sering Kanjeng Nabi SAW itu dipesan suruh siwak oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, an takuna sholatuhu fi awalil waqti. Harus sholatnya itu dilakukan di awal waktu, Pak. Jadi kalau sudah masuk sholat, waktunya masuk, tidak usah nunggu sampai nanti. Biar nanti juga sholat, iya kan? Nanti. Biar nanti juga sholat. Lebih baik begitu masuk waktu, langsung aja sholat. Intai waktu itu. Berapa masuk? Intai terus. Begitu masuk, sudah masuk sholat. Kata Nabi, awalul waqti ridwanullah. Salat di awal waktu itu menyebabkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang sering salat di awal waktu, itu insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jelas dia itu menjadi penghuni apa? Penghuni surga, dijauhkan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Makanya ada orang
datang ke Rasulullah SAW. Ayyul amali afdal ya Rasul? Matur wa Rasulullah, ayyul amali afdal ya Rasul? Amal apa Rasulullah yang lebih baik? Rasulullah bilang, as-salatu fi awali waktiha. Salat di awal waktu itu adalah amal yang paling baik. Besoknya orang ini nanya lagi Rasulullah. Rasulullah tidak berubah, tetap konsisten jawabannya. As-salatu fi awali waktiha. Amal yang paling baik itu adalah salat pada awal waktu. Nanya lagi, tetap konsisten. Beliau tidak berubah. As-salatu fi awali waktiha. Orang kalau tidak biasa Pak, sholat pada awal waktu ini sulit memang. Karena orang kalau sudah biasa, begitu jam 11 itu sudah wanti-wanti untuk bagaimana nanti supaya bisa sholat awal waktu dan bisa berjamaah. Kalau kita Pak ingin diperhatikan Allah, sangat gampang sebetulnya. Kalau kita ingin diperhatikan Allah, kita harus memperhatikan perintah. Ya. Kalau kita ingin diperhatikan Allah, kita harus memperhatikan perintah Allah dan memperhatikan apa yang dilarang Allah untuk dijauhi. Ini pasti ini. Sudah Allah memperhatikan nanti. Kata ayat lain disebutkan ud'uni astajib lakum. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu. Makanya kalau kita memperhatikan seruan Allah, memperhatikan harapan Allah, memperhatikan perintah Allah, maka Allah pasti memperhatikan kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak memperhatikan harapan Allah, tidak memperhatikan perintah Allah, ya Allah juga tidak memperhatikan. Permintaan Allah paling jelas, paling nampak, paling vulgar ke kita, yaitu azan itu. Ada apa dalam azan? Hayya 'alas shalah, itu kan jelas. Ayo kita salat. Jelas, tidak pakai isyarat lagi itu, Pak. Pakai mic, pakai speaker, azan di mana-mana. Sampai benturan bunyinya, ya. Tapi kita kadang-kadang asik dengan mainannya sendiri, asik dengan bukannya sendiri, tidak peduli. Makanya itu ya, as-shalah fi awwal waqtiha. Jadi kalau kita tidak sholat pada awal waktu, maka kita belum masuk orang yang menegakkan sholat, belum. Walaupun tiap waktu sholat, tapi kita belum masuk di kategori ayat iqamus shalah di sini, belum. Ya. Jadi usahakan kita sesibuk apapun diusahakan bagaimana bisa sholat di awal waktu. Yang baik kita mengintai masuknya waktu. Yang sangat tidak baik itu kita mengintai habisnya waktu. Ya. Kalau kita ngintai habisnya waktu, yang jelas sholatnya akhir terus tiap hari. Waktu kapan habis? Oh, az-zuhur jam 3 habis. Masih diintai. Oh, kurang sekian menit. Baru kalau sudah kurang 10 menit baru wudu, sepenting nyapo aja. Ini Pak, kapan bisa sholat di awal waktu? Di hadis lain disebutkan Pak, begini. Kalau orang itu sholat di awal waktu, ya, maka sholat itu langsung diangkat ke langit, langsung diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan pahala sholatnya itu terus berkembang seperti tanaman. Ya. Jadi pahala orang ini berkembang, bertambah seperti tanaman. Bisa besar, bertambah. Contoh Pak Haji Muhyiddin ini sholat isya sekarang dapat pahala 1000 umpamanya, diterima Allah SWT, ditaruh di tempat yang khusus, maka yang 1000 itu tiap hari bertambah. Seperti kita oleh Rasulullah dicontohkan kepada anak kuda, beluh itu anak kuda.
Kata Rasulullah dicontohkan begini, amal kalian semua yang diterima Allah SWT boleh disimpan oleh malaikat di tempat amal kalian. Amal kalian tiap hari bertambah, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Seperti kalian memelihara anak muda alias belum bertambah pasti. Gitu ya. Nah, jadi kita ini makin panjang umurnya, makin banyak pahalanya. Pahala yang sudah diterima itu bertambah terus selama orang itu masih hidup. Ini apa? Min fadlillah, dari anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jadi sekali lagi, ayo kita biasakan mengintai masuknya waktu. Jangan kita biasakan mengintai habisnya waktu. Kalau kita ngintai habisnya waktu, ya akhir terus salat kita. Alhamdulillah. Kapan kita dapat fadilah dari Allah Subhanahu wa taala? Terus yang keempat, ini antakuna sholatuhu khasyatan. Harus waktu melakukan salat itu secara khusyuk. Orang yang melakukan salat itu khusyuk. Apa khusyuk itu definisinya? Al-khusyu'u huwa tuma'ninatul qalbi ilal ma'budi ma'a sukunil jawarihi. Yang disebut khusyuk itu definisinya yaitu tenangnya hati waktu sholat kepada zat yang kita sembah. Tidak ingat kemana-mana, tapi fokus satu saja, ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Ma'a sukunil jawari beserta diamnya anggota badan. Tangan tidak bergerak, kepala tidak bergerak, semuanya tidak bergerak. Kita diam begitu, tumanina, terus hati fokus ke Allah Subhanahu wa taala, kepada ma'bud. Sulit tak sulit, Pak? Hah? Dari salam sampai Merauke. Sampai Merauke. Dari takbir. Dari takbir sampai salam. Pak Kiai. Iya, dari alhamdulillah al sampai Ar-Akbar. Allahu Akbar sampai mimnya assalamualaikum. Kalau gini Pak Kiai, semua dari rakaat pertama ya kita khusyuk menyatu dengan Allah. Tapi rakaat kedua ternyata ingat ke yang lain. Apa gini dianggap standar khusyuk ini Pak? Oh tidak. Standar khusyuk min Allahu Akbar ila assalamualaikum. Berarti dianggap tidak khusyuk ini? Ya tidak khusyuk 100%, khusyuk sedikit. Jadi khusyuknya itu bervariasi ya. Bervariasi. Ada yang khusyuknya 10%. Ada yang khusyuknya berapa? 50%. Ada yang khusyuknya 30%. Ada yang khusyuknya tidak ada sekali, sama sekali. Ada yang begitu. Jadi hanya ragangnya saja yang sholat, badannya saja yang sholat, tapi jiwa dan hatinya di luar sholat. Itulah yang disebut sholatul ghafilin. Ya. Disebut sholatul ghafilin. Wala takun minal ghafilin. Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu jamaah ini Kiai, artinya kepalanya tidak sama Kiai. Tidak sama. Ala qadri khusyu'ihim fi shalah wa ikhlasihim. Karena saya mau maaf Kiai, pernah mendengar kalau satu jamaah itu ya kayak kacang 1 kilo itu, ada yang putar, ada yang bagus, itu katanya begitu. Ya sudah seperti itu jamaah. Iya inilah jual kalau dijual laku semua. Iya kan? Ya. Iya. Katanya gini rombongan. Kiai, ada satu jamaah yang khusyuk maka diterima semua. Misalkan tidak ada yang khusyuk tapi syaratnya lurus diterima semua. Ada yang bilang gitu Kiai? Ada ya. Tapi tidak terlalu. Tidak terlalu. Ada memang kadang orang-orang itu tidak khusyuk, syaratnya cukup, maksud cukup yang dibawa di perutnya halal, gitu kan? Kemudian dia sholat tidak khusyuk, tapi halal semua, syaratnya cukup, syarat rukunnya cukup, itu bisa ditoleransi dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau sudah secara spesifik itu tidak ada syarat yang dilalui, kurang artinya syaratnya, syarat rukunnya, baik syarat yang zahir maupun syarat yang batin, maka itu tidak bisa ditoleransi dan nututi juga Pak, karena parah itu. Hah? Ya.
Tapi kalau hanya itu tidak khusyuknya itu bawaan karena maksa sudah mau khusyuk tapi tidak bisa, bawaan sudah bawaannya khusyuknya hasil sekian, itu bisa ditoleransi, bisa diberi toleran oleh orang-orang yang lain, toleransi dengan orang yang lain, termasuk dari imam nanti. Tapi itu juga termasuk orang-orang yang tidak khusyuk, Pak. Tetap namanya orang sholatnya tidak khusyuk. Tapi karena nanti ditoleransi oleh teman-temannya yang ada itu semuanya, juga oleh imam, maka nanti lebih dekat Allah akan mengampuni ketidakhusyukannya itu dalam sholat. Karena memang yang dinyatakan muflihun, beruntung dari sholatnya itu orang-orang yang khusyuk. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh-sungguh beruntung orang-orang mukmin yang khusyuk dalam salat. Pertanyaannya, yang tidak khusyuk bagaimana? Nah, ini kan begitu pertanyaannya. Ya tergantung kepada masyiatullah, keresahan Allah, pengampunan Allah nanti. Kalau ada yang membantu, yang nyafaati ketidakhusyukan itu dibantu oleh imam, oleh teman, oleh siapa, mungkin nanti lebih dekat Allah mengampuni ketidakhusyukan itu, gitu ya. Jadi khusyuk itu memang sangat sulit ya, sangat sulit. Mungkin sampean kalau banding-bandingkan baca Yasin dengan sholat mana lebih khusyuk? Baca Yasin. Lebih khusyuk baca Yasin. Konsentrasi kan. Baca. Konsentrasi kebacaannya. Tapi begitu sampean sholat, kadang-kadang orang sholat itu tidak merasa Assalamualaikum. Inilah punya. Rasakan cuma sampean. Tapi ini harus latihan. Saya dulu begitu, alhamdulillah sekarang ya agak mending anulah. Ya, latihan. Tidak bisa kalau latihan. Termasuk diantara sesuatu yang buat kita ini khusyuk. Kalau mau mendekati sholat, jangan banyak rencana sana sini situ ya, jangan. Kalau sampai bukan banyak rencana akan masuk sholat, jelas sampai akan keburu sholatnya, pasti buru-buru. Kalau sudah buru-buru pasti tidak akan khusyuk, pasti itu sudah. Karena yang namanya sholat itu tumaknina, tenang, itu tidak keburu-buru selesai. Kalau keburu-buru selesai itu artinya sudah tidak khusyuk. Karena dengan keburu-buru itu pasti itu tidak menjadikan musalli itu khusyuk. Mudah-mudahan saja kita walaupun tidak khusyuk 100%, mudah-mudahan 2 rakaat zuhur, 2 rakaatnya tidak, itu mudah-mudahan seperti itu. Jangan sampai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum sama sekali tidak ada di situ, tak nyambung. Ada oleh. Ini Kalau misalnya gini, ya mohon maaf ya, dalam sholat itu kita diakali sendiri sama kita. Artinya begini, Allah Akbar. Di saat imam itu membaca Fatihah selesai, kita akan membaca Fatihah. Setelah kita mendengarkan imam itu melanjutkan sholat, kita akan berhenti. Hati kita istighfar atau baca sholawat. Tapi hati kita itu gimana? Dengarkan. Diakali sendiri sama kita. Artinya baca sholawat atau hati kita atau istighfar menunjuk kita. Kalau sunnahnya dengarkan imam. Sunnahnya. Iya. Ya, kalau misalnya mendengarkan imam kan kadang syaitan masuk dia tidak terasa. Jadi kita akali sendiri dengan istighfar. Tapi hati kita atau sholawat. Ya tidak apa-apa, ya boleh juga. Tapi aturannya itu mendengarkan. Tapi tidak salah ya. Tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan. Ya, biar kita ingat terus itu ya kan. Tidak ada celah untuk setan itu masuk gitu. Berzikir pokoknya gitu. Tapi sunnahnya itu istima'u al-qiraat alladzi qara'at al-imam. Mendengar qiraat yang dibaca oleh imam. Wa idza qara'a al-imam fastami'u. Kalau sedang imam itu membaca, maka dengarkan bacaan imam itu. Gitu ya. Kemudian yang nomor berapa tadi?
Nomor 5 ya. Sekali 5. Nomor 5, fi'lus sunan ar-rawatib. Melakukan sunnah rawatib. Makanya khusyuk ini bisa nanti kekurangan sholat yang tidak khusyuk itu bisa ditutupi dengan sunan rawatib ini. Dengan sholat-sholat sunnah. Makanya jangan sampai yang namanya orang sholat itu tidak melakukan sunnah qobliyah dan ba'diyahnya. Terpaksalah harus dilakukan. Kalau tidak khusyuk juga kan? Sholat sunnahnya tidak khusyuk, gimana untuk menutupi kekurangan? Iya, tapi nanti kan juga ada pahalanya. Oh gitu. Iya. Nanti kalau sudah diakumulasi semuanya dikumpulkan, itu bisa daripada tidak ada sama sekali. Ya, daripada tidak ada sama sekali untuk menutupi kekurangan itu. Artinya biar 1 rupiah adalah kira-kira yang menutupi kekurangan itu. Usahakan sebelum takbir, usahakan sholat saya ini bagaimana caranya bisa khusyuk walaupun tidak 100%. Berapa rakaat ya? Atau dalam sujud saja bagaimana ya? Karena yang namanya khusyuk itu diantaranya tandanya itu ala qatul qiraati, nyambungnya qiraat itu ilal qalbi, ke hati, nyambungnya bacaan ke hati. Misalnya kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nyambung, bukan hanya mulut tapi hati betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat yang kita baca. Duduk di antara sujud 2, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu kira-kira nyambung ke hati. Ibarat orang makan sate, bagaimana sate itu bisa terasa? Kan harus dikunyah. Dikunyah dengan baik, kemudian ditelan. Jangan langsung masuk ke mulut, ditelan. Ya, ada bagus itu. Bisa-bisa peletin mati itu. Makanya sholat sunnah ini sangat mendukung, Pak. Jangan sampai kita tinggalkan sholat sunnah itu. Sholat sunnah ba'diyah qabliyah harus kita lakukan. Dan sunnah-sunnah yang lain. Jadi nanti ketika sholat ini ditimbang kita, sholat ditimbang, setelah ditimbang, bagaimana malaikat cukup sholatnya? Aduh, kurang banyak, ya Allah. Ini biar sholatnya banyak, tidak pernah absen, tapi kehusukannya hanya 10%. Jadi sholatnya kurang 90% untuk ditutup. Coba periksa sholat sunnahnya, diperiksalah sholat sunnah itu oleh malaikat. Ternyata setelah diperiksa sholat sunnahnya banyak, rawatibnya cukup, ba'diyahnya cukup, qobliyahnya cukup, duhanya enggak pernah absen, ada witir, ada tahajud, ada sholat tasbih di Ramadan, tarawih, ya, dikumpulkan semuanya, banyak pahalanya. Akhirnya bagaimana mereka? Alhamdulillah cukup, sudah lulus. Ya, makanya penting, jangan sampai kita ditinggalkan sunat sunat yang bisa kita lakukan, walaupun hanya 2 rakaat itu kita lakukan. Eman-eman, Pak. Ya. Toh kita hanya disuruh ibadah ini hanya 5 kali, kok sedikit. 5 kali toh, 5 menit saja per ibadah, per sholat. Kita hidup berapa? 24 jam. 1 hari 1 malam. Kita hanya disuruh ibadah yang wajib, sholat yang wajib itu hanya 5 menit kali 5, 25 menit. Sekian menit ini, Pak, 20 menit ini supaya kita perbaiki sholat kita di 24 jam sehari semalam, di 20 menit itu diperbaiki. Kemudian kita tidak mampu memperbaiki itu. 5 menit saja, buang semuanya selama 5 menit itu. Dia bertanya, kok tidak bisa? Hanya 5 menit, kok tidak bisa ya? Di mana letak kekeliruannya itu?
letak kekurangan kita ini di mana. Kalau terkait dengan masalah zikir sesudah sholat, itu apakah tidak bisa menutupi kekurangan dari sholat? Zikir itu kan masuk satu rangkaian dari sholat ya. Sudah sholat zikir, dengan zikir kita mungkin bisa menutupi kekurangan dari sholat itu. Mungkin itu kan menutupi kekurangan yang lain nanti. Di sholat, khusus sholat itu mungkin nanti kekurangan yang lain. Ya. Mungkin syahadatnya kurang baik, syahadatnya kurang bagus, imannya kurang sempurna. Itu zikir-zikir yang lain itu bisa menutupi. Di sholat khusus untuk sholat. Itu. Karena yang namanya ibadah itu kan bukan hanya sholat, mungkin ibadah yang lain itu perlu ditutupi dengan kalau puasa jelas ditutupi dengan puasa sunnah. Tapi yang lain itu bisa ditutupi dengan itu, dengan zikir-zikir yang lain yang kita lakukan. Mungkin zakatnya kurang baik itu bisa ditutupi dengan yang zikir, istighfar dan seterusnya. Untuk hal-hal yang lain yang perlu ditutupi dengan zikir-zikir itu. Kemudian kalau puasa itu dengan puasa sunnah. Makanya kalau sudah puasa Ramadan itu puasa apa? Syawal. Tinggal berapa hari? Satu hari. Yang nggak puasa ya nanti tahun lagi puasa kalau masih hidup insya Allah. Puasa Syawal 6 hari. Ya. Jadi itulah yang mungkin kita ini disebut dengan alladzina yuqimuna shalah, harus melakukan 5 hal itu. Saya ulangi lagi. Pertama, harus wudhunya bersucinya sempurna, sah dan sempurna. Yang kedua, sholatnya dilakukan di awal waktu. Yang ketiga, dilakukan secara khusyuk. Yang keempat, sholat sunnahnya, rakaat ba'diyahnya itu tidak pernah absen. Yang kelima belum. Yang kelima dilakukan secara berjamaah. Yang kelima dilakukan secara berjamaah, dilaksanakan sholatnya secara berjamaah. Berjamaah ini termasuk di kita Syafi'iyah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya fardu yang cukup dilakukan sebagian orang, yang lain kalau sudah ada yang melakukan sebagian tidak berdosa. Satu contoh di sini di Masjid Selong ini, kalau jemaahnya di sini semuanya tidak ada yang berjamaah setiap waktu kosong, maka sekitar Selong ini dosa semua. Tapi kalau sudah ada 2 saja sudah cukup. Imam dengan makmumnya situ, Pak Sambari dengan Pak Sabrai. 2 orang. Ini sudah membebaskan orang lain itu tidak berdosa. Makanya orang-orang yang tidak sholat berjamaah harus banyak-banyak terima kasih kepada orang yang berjamaah. Karena secara langsung, Pak, bukan tidak langsung, secara langsung itu membebaskan mereka dari dosanya tidak berjamaah, menyelamatkan. Tapi kadang-kadang tidak berterima kasih, masih nyinyir kepada orang yang berjamaah. Tidak berterima kasih, nyinyir kepada orang yang berjamaah. Jangan itu ada kong sekelang. Lah saya panas kan orang, saya susah. Ada kong sekelang. Lagi Pak. Jadi makanya Rasulullah itu Pak, selama hidupnya beliau tidak pernah meninggalkan sholatul jamaah. Sekalipun waktu perang genting, dahsyat, khawatirkan musuh depan mata, Rasulullah begitu masuk suatu salat berjamaah bersama sahabat dengan cara salat siddatil khauf. Makanya di kitab-kitab fikih ada babnya di situ. Faslun fi salati siddatil khauf. Fasal ini dalam menjelaskan
tentang masalah-masalah sholat ketika sangat-sangat takut dan khawatir ancaman dari musuh. Ada caranya. Jadi catatan sejarah Pak mencatat bahwa Rasulullah SAW selama perang beliau berulang-ulang kali tidak meninggalkan sholat berjamaah. Nah kita yang gak berperang gak ada masalah, cuman mainan, ngobrol-ngobrol, dipanggil as-salatu khairum minan naum, ketika ditanya kamu surga ingin bersama siapa, saya ingin bersama Nabi wal Anbiya wal Mursalin, kan begitu. Itu jika ditanya. Tapi perintahnya tidak mau mengikuti, amalannya tidak mau mengikuti beliau. Ya, insya Allah kalau kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berjamaah ini pahalanya sangat besar. Kalau kita ingin banyak pahala, ya berjamaah. Jauh. Berapa katanya? 27. Kalau sholat sendirian satu umpamanya, kalau berjamaah itu 27 katanya segitu. Kemudian kalau ibu-ibu ya, katanya ibu itu baik di rumah. Kalau Ibu-ibu baik di rumah saja. berarti satu tapi besar ya. Satu tapi besar itu ya. Betul? Kalau laki-laki 27 gitu ya. Kalau ibu kan baik di rumah, dapat satu balanya, tapi besar gitu ya. Iya besar ya. Satunya satu besar gitu. Besar ya, tapi besarnya tidak sama dengan yang berjamaah. Tapi di setting lah, bisa-bisa ibu-ibu itu berjamaah dengan keluarga, dengan anaknya, dengan cucunya itu sama di situ. Ya, didirikan sholat secara berjamaah di rumah bersama keluarga, dibuatkan di rumah itu mushola kecil-kecilan, didesain di situ supaya ada sholat berjamaah di dalam keluarga sama-sama ibu-ibu itu. Ini pagi menyambung pertanyaan Pak Bulu terkait dengan masalah kegiatan ibu-ibu. Di sini kebetulan pada malam Rabu itu ada ibu-ibu di sini zikir bersama, jadi baca selawat. Lebih afdolnya di mana, dari sini di masjid atau di rumah Pak Kiai? Zikir ini baca apa selawat? Kalau aman dari fitnah, aman dari fitnah, ada apa-apa di masjid? Enggak, maksudnya lebih afdolnya Kiai. Afdolnya di rumah saja. Ya, di rumah ya. Iya. Soalnya kalau di masjid itu tidak luput dari yang namanya fitnah. Karena ini pengajiannya kan agak keras, otomatis apalagi katanya suaranya ini termasuk apa? Nggak usah pakai speaker. Tidak usah speaker ya, tapi Iya. sudah mendengar sendiri kan caranya dekat ya. Di situ ibu-ibu, di sini bapak. Iya, nggak speaker tapi jangan dengar kan suaranya itu didengar. Keras ya. Katanya suara kan aurat katanya. Aurat ya. Iya, tapi ini kan Makanya afdal di rumah keras saja. masalahnya. Di rumah saja. Biar rumah itu ramai juga dengan zikir, tidak ditempati setan. Dan biar tidak dibuat kuburan. Kata Nabi dilarang sholat rumah itu dijadikan kuburan. La taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu bagaikan kuburan. Tidak ada zikir, tidak ada apa. Seperti kuburan. Ada lagi Pak di utara? Ya, saya juga Enggak. nyambung yang juga masalah. Berarti ibu Banyak nyambungnya ini. ya biar dulu Iya. Bagaimana kalau sholat berjamaah tidak melihat imam, juga tidak mendengar suara imam? Ikut siapa? Ya Pak? Ikut siapa? Ya maksudnya ya di dalam satu masjid, ini katakanlah di sini. Sini ibu-ibu yang jauh sana kan, imamnya di sini. Kan mendengar itu. Sholatnya bukan sholat siang.
duhur atau asar kan imamnya. Barangkali begini, salah satu ibu itu agak gupek Kiai, yang lain tidak. Ya, barangkali itu tidak dengar ya. Maksud saya bukan itu. Enggak, kalau yang kupek itu tinggal di belakang kan melihat yang di depannya. Bukan masalah gupek enggaknya. Itu gini Pak Kiai. Imamnya itu terlalu lemah. Suaranya keras. Jadi yang pada waktu takbir katakanlah kan takbir kan melihat harusnya. Karena dia juga nggak bisa melihat. Duhur. Kadang-kadang ada bunyi kan, ya kadang-kadang rusak, kadang-kadang ada bunyi. Jadi ya kita pengalaman di sini aja lah, langsung aja di sini. Itu imam tuh lemah suaranya, sehingga ibu-ibu tuh tidak mendengar juga tidak melihat. Ini tinggi. Ini kan dibuka ya sedikit ya. Iya, tapi kalau Tapi transparan. maaf saja pakai ini kan ya, pada melihat waktu berdiri mungkin lihat, Ini- tapi pada waktu ruku itu kan sana udah Tak kelihatan. oh dia kan nggak bisa. Nah itu gimana hukumnya bagi ibu-ibu yang tidak bisa orang mendengar? makmum itu Pak tidak harus melihat imam langsung. Nah itu Bisa melihat imam langsung, bisa melihat orang yang melihat imam. di depannya. Kebetulan di sini ya, Ya, kemungkinan nggak kalau apa-apa lagi ya. Yang sujud penting dan lihat. Ibu-ibu yang paling depan di sini melihat yang orang di belakang imam. Makmum lain-lain. Kebetulan yang di sini ini kalau waktu lagi sujud terus duduk itu kan udah dengar suara sehingga dia kadang-kadang telat itu. Ya, Makanya kemarin tapi melihat apa gerakan yang lain di sini. Atau memang ada prediksi, ada perkiraan di situ sekian detik sudah sujudnya bangun gitu. Artinya tahu dengan perasaan juga tahu dengan makmum yang lain yang paling belakang ya. atau imam harus memberikan suara yang sekiranya bisa didengar. Ya, sekiranya bisa didengar ya. Harus tahu diri. Kalau memang mic-nya rusak. Sehingga kemarin tuh ya pernah terjadi di sini karena suaranya lemah. Makmumnya di sini ikut takbir ya. Kemarin Ya, tuh waktu duhur itu. membalik. Waktu duhur. Bisa nyambung gitu ya. Karena biar ibu itu Membantu. mendengar gitu. Biar mendengar. Iya. Membantu ya. Ya sambil lalu sambil lalu memberikan perhatian kepada imam biar imam Tidak itu- marah imamnya ya. Ya. Tidak marah dibantu takbir. Oh iya, ya. Berterima kasih ya. Terima kasih. Ya seharusnya tuh dia merubah. Seharusnya paling tidak merubah suara lebih Respect. tinggi kan itu. Kritikan secara halus. Jadi makanya di sini aja nggak kedengaran. Sehingga tinggal takbir ya. Ya takbir bukan yang mengikuti takbir bukan satu orang. Banyak. Siapa imam? Atau ini sakitnya dibuka sedikit dan apa? Oh gitu ya. Jelas. Atau lubang-lubangnya diturunkan dikit. Oke ya. Ya, ya. Yang penting dengan cara apa lah. Yang paling bagus dibuka. Dikit ya. Imamnya diberi masukan ada apa-apa Kiai? Iya. Yang mengeraskan ini pak. Yang baju itu. Oh ini. Iya. Oh iya ini bukan Oke, Mekah. mengeraskan biar ibu-ibu dengar. Sudah. Jadi saya tanya, Ya. ada 4 pertanyaan masalah sosial. 4 pertanyaan. Oh, bagus. Yang pertama begini, Kiai. Ada sholat duhur, pada rakaat ketiga si imam itu tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Kemudian orang pada ini subhanallah 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 subhanallah. Sebagian di belakang itu berdiri, di depan ini duduk, tapi subhanallah tidak direken sama imamnya. Yang tetap tahiyat akhir ya. Pertanyaannya. Pertanyaannya, terus setelah imam itu sujud sahwi, banyak yang tidak sujud sahwi, tapi ikut melaksanakan sholat itu. Pertanyaan gimana hukumnya Kiai? Nomor 1. Sudah, satu saya jawab dulu. Ketika imam sholat zuhur, kemudian dapat 3 rakaat tahiyat akhir, diberitangi dengan subhanallah tidak mereka tidak peduli. Makmum yang merasa masih kurang satu, bangun saja. Niat mufaraqah, niat pisah dari imam, ya. Pisah dari imam. Sudah, teruskan. Teruskan. Iya, teruskan sendiri. Udah Kalau sholat. ikut imam yang 3 batal sholatnya, Pak.
Ya belakang ini ikut imam dia, yang belakang. Ya Sujud sudah, sahwi ikut sujud sahwi. sholat lagi, batal sholat. Tidak awal. tidak sholat, tidak tambah. Ya lagi. sudah bilang aja suruh ganti sholatnya. Oh, sholat lagi ya? Iya. Dari awal tuh. Ya. Mana tahu, sudah dia tahu suruh kurang 1 rakaat, kok masih ikut. Imamnya salah kok ikut. Nggak dengar. Diam dia, tahu saja. Nah iya, makanya kalau imam itu salah, jelas-jelas salah, jangan diikuti dong. Sudah tahu presidennya salah, kita mau ikut, tidak boleh, harus kita tegur dong. Yang ngikuti gimana Pak Kiai ini? Yang ngikuti imam berarti ini juga fatal ini ya? Yang Makmum mana yang berarti? ngikuti imam yang salah. Iya harus ganti itu sholatnya. Kalau masih ada waktu ya ada, mengulang. Kalau tidak kotor. Terus sholat dari awal lagi. Iya, masa sholat 3 rakaat? Kalau imamnya yakin imamnya. Yakin benar isinya. Yakin salah itu. Karena banyak imam yang mengingatkan. Bisa saja. Nah, imam kalau itu sudah yakin benar. diingatkan banyak, itu wajib hukumnya ikut yang di belakang. Oh, harus Yang mengingatkan banyak, Banyak. mutawalli wajib ikut. mengulang yang Sholat salah. sendiri. Kita kembali. Ya. Sholat sendiri. Iya. Pulang. Enggak, Jadi kalau yang sudah tahu jelas yang di belakang itu imam itu kurang hanya 3, enggak bisa ngikuti imam. wajib Langsung kita mufaraqah, Naik lagi lah. bangun, teruskan sendiri. Melanjutkan. Nambah sendiri, berarti nambah 1 rakaat. Pak? Oh iya, masa nambah 3? Salah. Bisa kira bisa mendirikan sholat lagi enggak? Enggak. Kalau kurang tadi yang tahiyat akhir itu 3, sudah tinggal nambah 1. Jadi imamnya kiai, mohon maaf, imamnya itu mengikuti imam. tahiyat akhir kita berdiri Iya. atau nunggu imam selesai. Oh enggak, Langsung memisah. mufaraqah Pak. Bisa ya? Mufaraqah. Bisa. Bisa Pak. Mufaraqah dengan berpisah dengan imam. Dan ada kaitannya lagi sudah. Oh dia imam tidak mau diperingati, sudah mufaraqah kita. Nambah 1. Nomor 1. Ini imam apa ini? Masjid Agung dia ini. Pernah terjadi Pak? Pernah terjadi Masjid Agung. Oh, Masjid Agung. Saya makmumnya. Masjid Agung mana? Sini. Masjid Agung ini. Itu kayaknya pas dia yang paling hebat nomor 1. Itu Menurut saya. nanti itu kan yang tidak nambah 1 rakaat itu, ya gimana sholatnya itu harus diganti itu. Ya. Tapi ini bukan sholat duhur Kiai. Ini perumpamaan. Tapi di Masjid Agung terjadi. Ya sholat apa saja ya sama saja. Yang kedua Kiai, ada sholat isya gitu ya. Rakaat pertama membaca surat. Di rakaat kedua membaca Fatihah kan wajib ya. Wajib, ya, rukun. Rakaat kedua Allahu Akbar, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Otomatis kan semuanya dia baca Fatihah Kiai. Gimana hukumnya? Imam baca Fatihah. Imamnya setelah Fatihah, kemudian imamnya Alif Lam Mim, langsung ruku. Tarawih. Otomatis yang lain kan tidak mampu membaca Fatihah dengan bacaan seperti itu. Nggak selesai. Saja. Gimana hukumnya? Tarawih Makmum. ya. Gimana? Tarawih. Bukan wajib. Wajib. Sholat isya. Ya sudah tinggal saja. Maksudnya Kiai? Tinggal saja. Sholat sendiri. Fatihah. Iya, muharokah saja. Tidak usah ikut. Itu imam Kemarin siap yang kecil itu siapa itu? imam tolol tak ngerti kalau Iya. ngomong itu. Tapi ayat lebih bikin. Kalau seperti itu Pak, tidak ada yang Itu jangan seperti itu ya. Karena Imam yang tidak boleh seperti itu. makmum yang juga enggak negur Pak. Imam itu harus tahu kondisi makmum. Ya. Fabi ayyalah itu kok begini semuanya tidak baca Fatihah. Ya ikut aja ya. Ya sudah, jangan diikuti sudah. Dia sudah Jadi bukan lagi muharokah. ya. Kalau saya betulan makmum kepada imam itu keras, ya, banter, cepat, saya mufaraqah saja. Saya paling benci pribadi saya kalau bermakmum pada orang yang sholatnya cepat. Harus tumakninah lah, ya. Fatihahnya, sujudnya tumakninah. Itu kalau orang tidak tumakninah saja nyuri namanya. Aswa'un nasi sariqatan man yasriku fi sholatihi min sholatihi, kata Rasulullah. Seburuk-buruk orang itu mencurinya itu orang yang mencuri dari sebagian sholatnya. Aswa'un nasi sariqatan man yasriku min sholatihi. Seburuk-buruk orang yang mencuri itu orang yang mencuri dari sebagian sholat. Artinya sholat tidak disempurnakan.
Iya. Sulusul nur dibandingkan dengan pencuri. Iya kan? Semuanya pada ini diundang siapa tuh? Pengajian mancung. Kebiaan diundang. Imam lagi kemana? Si kecil itu? Iya, imam lagi. Imam. 2 kali. Orang mana? Ini sebelah ini. Iya. Kebiaya Allah Akbar. Kan nafil. 2 Ya, kali. iya, Ini saya waktu saya belum santa pas. Makanya takmir Biar aja. jangan dikasihnya di Imam Rasul itu Pak Haji. Enggak dikasih imam, dia maju sendiri. Sudah, Kalau kalau ngaji, bubar saja masih belum bisa tajwid. Tinggal saja sudah. Rakaat pertama itu Bisa, Pak. Iya. bacanya surat Al-Kahfi Jangan saja. ikuti, tinggal biar sujud Iya sendiri pernah dulu ya. Iya. hal-hal yang sudah. Yang kedua, selalu Yang ketiga ya, yang keempat ya. Yang Ketiga. ketiga. Saya boncengan sepeda motor sama teman, kemudian udah ada masjid. Pada waktu Jumatan saya masjid sudah sholat. Saya sholat karena punya wudu, dapat 1 rakaat. Kemudian teman saya ambil wudu, waktunya ini rukuk. Berarti kan belum sempurna satu wudu. Yang rukuk siapa? Teman saya, karena masih ambil wudu ya. Sementara saya punya sholat, punya wudu, saya tetap sholat, dapat satu rakaat saya. Teman saya kan tidak sempurna rakaatnya karena pada waktu dia ini sedang rukuk sudah tidak bisa. Imam rukuk. Iya, imam berdiri. Setelah rukuk imam berdiri. Dan untuk di rukuk. Iya, untuk rukuk. Bagaimana hukumnya itu? Saya dan teman saya itu. Pertanyaannya itu ya. Iya. Sampean cukup nambah 1 rakaat. Saya. Karena sampean nututi Jumat 1 rakaat. Yang teman sampean harus 4 rakaat. Nambah 4 rakaat. Tapi niatnya tetap Jumat. Jadi setelah ini tahiyat akhir tambah 4 rakaat. Iya. Langsung. Tidak ada niat lagi. Oh, enggak usah. Iya. Kalau langsung niat lagi berarti kan ngulang lagi. Oh gitu ya. Jadi ilmunya begitu ya. Itulah yang disebut shalla wala nawa wala shalla. Itu kata orang Bondo. Shalla wala nawa. Kadang-kadang tidak tahu. Dia sholat duhur karena jadi 4. Wala nawa, tapi tidak niat sholat duhur. Paham ya? Ya, langsung aja ya. Sholat wala nawa. Dia sholatnya jadi sholat duhur. Wala nawa, tapi tidak niat sholat duhur. Niatnya tetap Jumat tadi. Usolli fardul Jumat. Hanya melanjutkan ya. Nawa wala sholat. Nawa, dia sholatnya niat sholat Jumat. Wala sholat, tapi sholatnya tuh 4 rakaat. Jadi kalau orang nututi imam itu 1 rakaat dalam Jumat, tinggal nambah 1 rakaat saja. Tapi kalau nututi dalam tahiyat akhir, itu dalam tahiyat, maka harus nambah 4 rakaat. Ingat ini. Jangan-jangan nanti nututi tahiyat hanya 2 rakaat nambahnya. Dasar itu Pak. Harus 4. Yang keempat. Imam itu tidak biasa jadi imam. Biasa jadi makmum. Suatu saat diundang pengajian, kemudian silakan jadi imam. Tapi tidak bisa jadi imam kenapa? Tidak biasa. Misalnya di pondok, beliau itu tidak biasa jadi imam. Imamnya kiainya. Tidak biasa jadi imam. Bukan tidak bisa, tapi tidak biasa. Kemudian diundang di sini kiai, pun jadi imam gitu ya. Diundang di sini. Diundang di sini pengajian jadi imam. Kemudian usolli foto makmuman, Allah Akbar. Makmuman ya bukan imaman. Bagaimana hukumnya? Sah. Niatnya bisa. Saya tegur kiai tadi kok makmuman? Enggak apa-apa Pak. Yang penting hatinya niat imaman. Itu kiai. Makmuman dengan semua. Tapi enggak imam itu. Tidak? Ya sah. Tidak sah. Semuanya tidak sah kiai. Enggak. Oh imamnya saja. Kalau yang dengar itu biasa. Yang dengar omongannya itu rasa. Yang enggak dengar kan tidak tahu ya sah. Oh gitu ya.
Ini kok pinter buat pertanyaan ini. Kepak apa? Tanya terus mulai kapan? Sama dengan makmum usulnya fardu dhuhri imam kan. Ya dah sama. Iya. Kalau misalnya hanya ucapan, tapi kan artinya itu Ya sudah, yang direkan itu kan mulutnya. mulutnya. Paduan. Tapi sebelumnya ya, sebelumnya makmuman. Tapi setelah takbir imaman. Apa betul begitu? Enggaknya itu. Enggak sesuai. Kalau memang betul begitu ya, tapi siapa yang mau hati orang? Yang tahu hati orang kan begitu. Saya tegur, dia tadi makmuman, nggak apa-apa Pak, yang penting hati imaman. Saya namanya bukan Itu namanya bela diri. Mengira. Bela di masuk dalam sholatnya macam itu. Tapi biasanya kalau ya mulutnya makmuman ya hatinya juga makmuman itu. Karena tidak biasa jadi imam gitu. Imam. Sedikit satu. Tapi yang Pak Kiai, kembali ke bacaan posisinya sekarang. Kalau niat itu kan wajib Kiai. Iya. Sedangkan lafadznya itu kan sunnah. Iya. Kenapa kok bisa tidak bisa Pak Kiai? Dan lebih wajibnya biasanya kan hati ikut mulut biasanya. Oh gitu ya. Lebih banyak ikutnya. Kalau mulutnya pote ya biasanya pote. Kecuali orang yang memang merekayasa itu. Masa mau merekayasa kan tidak mungkin. Iya kan? Mas Mel. Maaf sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya bertanya di sini karena akan berkaitan dengan masjid kami. Dulu saya ingat bahwa di masjid itu dilarang berjualan. Dilarang? Berjualan. Jual beli. Beli ya. Ya. Itu pernah kan seperti itu makanya. Iya. Tidak boleh jual beli. Nah, masalahnya adalah bagaimana pada saat khataman di sini tuh ada air, terus diumumkan bahwa itu adalah sedekahnya 5.000. Jadi tidak lagi berupa sedekah yang ikhlas, tapi sudah ditentukan harga. Apakah ini masih termasuk dalam sedekah atau sudah termasuk dalam jual beli? Jadi Sehingga pengumuman tahun ini saya tidak memberi sedekah. Pengumuman Begini, di sini biasanya nanti ada hatam Quran. Ambil Quran dari pondok pesantrennya itu. Bawa air, kemudian nanti dari masjid ini mengumumkan karena di sana sudah meminta nanti airnya itu berapa saya tidak tahu. Nah di sini masjid ini mengumumkan untuk mengganti air ini sedekahnya 5.000. Apakah ini hukumnya masih sedekah atau hukumnya sudah jual beli? tidak sedekah Pak. Masih sedekah. Ya karena sebut sedekah tadi. Jadi itu bukan jual beli, itu hanya sedekah ya. Disebut sedekah. Masa takmir menjual kepada orang? Kan enggak kan? Menjual banyak? Enggak lah menjual. Infak itu. Ya infak. Cuman caranya begitu ya. Sedekah ya. Jadi maksudnya halal itu masih Halal. Sehingga saya berapa mikir begini Pak. Ini kan sama saja suruh kita beli segitu. Nah. Jadi kalau sedekah, pengertian saya sedekah adalah seikhlasnya, infak itu seikhlasnya, bukan ditentukan harga. Ditentukan Itu apa-apa pikiran saya. ya. Tapi mungkin bisa lebih itu bisa. Iya. Jadi kalau sudah menentukan itu, makanya tadi saya tanya menentukan itu apakah hukumnya masih sedekah atau hukumnya Sedekah Pak masih sudah sedekah. Karena ada sedekah yang ditentukan. Ya. Ada lagi? Satu. Kejadian di sini pernah sholat maghrib itu belum masuk sholat maghrib. Begitu salam itu ternyata masih iqomah. Masih lama ya, 5 menit. Masih lama. Ini sikapnya imam bagaimana Kiai? Mengulang sholatnya bagaimana? Ramadan ya. Jelas. Bukan Ramadan kan? Enggak. Pernah terjadi Ramadan. Coba klarifikasi dulu. Belum masuk betul apa memang gimana? Belum masuk kayaknya. Belum masuk. Kalau memang belum masuk ya tidak sah sholatnya. Harus sholat lagi Pak. Artinya bagian begitu lihat jam salah ya. Oh sudah ini kayaknya betul tapi perasaannya tapi ternyata salah gitu ya. Ya sholat lagi. Sholat lagi. Ya sholat lagi Pak. Sholat lagi. Oh iya. Tapi banyak yang dirugikan. Saya sholat lagi kemarin.
Luar biasa. Bagi yang mereka puasa kan Bukan puasa itu. Bukan puasa. Bukan puasa. ya, iya, tapi kan katakanlah pas hari Kamis pada ada orang puasa kan ada juga mungkin orang puasa rugi. Karena batal kan berarti kan Ya, belum saya waktunya. mempermasakan waktu masuk sholat itu belum masuk maghrib itu. Iya, saya tahu itu. Ya apalagi hari Kamis banyak orang buka puasa. Namanya sholat itu harus masuk waktu. Masuk waktu. Masuk waktu pun kalau tidak nyangka waktu itu masuk, sholat tidak sah. Dibiasakan. Waktu Jadi itu orang kurang sholat 8 itu menit. Saya kemarin itu harus tahu secara yakin waktu itu masuk. Kalau tidak secara yakin pakai ton. Oh, sekarang waktu sudah itu masuk. waktu 2 rakaat. Ijtihadnya begini-begini masuk, ya sudah. Kurang 8 Sholat menit. sah kalau memang kenyataannya masuk. Pak Mujahid. Kalau memang kenyataannya belum masuk waktu, ya tidak Atau sah sholat. tadi itu Pak Mujahid bilang. Atau halaman Sama masuk Senin baru. saat Kamis tuh. Ada sampai Sholat lagi. 1 rakaat waktu baru masuk. Mestinya Ya, imam nggak itu sah juga. Ya. Berdiri saja. Iya. Berarti yang mendengarkan ini Kiai, yang ikut jamaah harus sholat lagi Kiai ya? Oh iya. Sekarang ini Kiai ya? Iya. Punya utang Kiai saya. Iya. Kemarin untuk mencegah itu waktu maghrib selesaikan waktunya iqomah karena kesalahan kan gitu. Jadi waktu iqomah itu andai kata itu salah adzan saja nunggu iqomah tidak apa-apa adzan kada tak salah 2 kali. Enggak, kalau kemarin terlalu luar, soalnya 8 menit kurang 8 menit. belum masuk. Iya, jauh. Biar tidak salah 2 kali bayar. Iya berarti ada salah 2 kali. Iya. Tapi yang Ya mudah-mudahan sudah. Oh, Yang ada mengaku. Itu saya bojong ke anu apa? Bojong boleh kan? Biar tidak punya andil. Ya. Imam tanggung jawab. Imam lambu. Imamnya sudah pensiun. Imam dan yang tahu tanggung jawab. Dengan. Mungkin terakhir Pak, Ya, ya. minta tolong tata cara sholat tasbih Kiai. Lu kan sudah dikasih tahu dulu. Lupa lagi. Enggak, mungkin untuk saya tidak ngikuti Kiai. Enggak. Mengikuti. Ya, Tidak sholat tasbih tapi. enggak. Kalau Belum. Coba Rencana berdiri. Praktek. Sampai yang minta ini berdiri di sini. Menghadap kiblat. Sholli sunat tasbih sholat sunat tasbih. rakaat ini. Karena sholat tasbih ini 2 rakaat ya. Iya. Kalau dilakukan waktu malam itu 2 rakaat. Kalau dilakukan waktu siang boleh, pagi boleh, yang penting bukan waktu makruh. Itu 4 rakaat jadi 1. Ya, kalau malam 2 rakaat. Kalau siang boleh 2 rakaat, boleh 4. Boleh pilih. Silakan malam ya. Ya, malam. 2 rakaat. Sholli sunat tasbih. Sholat sunat tasbih. Rakaat ini sampai jadi imam kan? Enggak, sendirian biasa. Sendirian. Ya sudah, tahu sama memang tak saya imam. Lillahi ta'ala saja. Allah. Waktu Allah Akbar sampai niat apa? Niat surat tasbih dalam hati. Ya. Itu pertama kali sebelum sholat itu hanya mendukung saja. Setelah itu kabirau sampai. Ya, setelah kabirau kemudian tasbih dibaca 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 15. 15. Ya. Rakaat pertama. Ya, Bu. Setelah kabirah. Setelah kabirah. Iya, sudah doa kita langsung. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Setelah 15 langsung Fatihah. Fatihah. Setelah Fatihah selesai, baca tasbih lagi 10. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini rakaat pertama Pak Kiai. Hah? Rakaat pertama. Iya pertama. Setelah 10 tadi baru baca surat. Jadi sebelum Fatihah 15, setelah Fatihah 10, setelah 10 surat. Langsung ruku. Di ruku setelah Rabbiyal Azim. Rabbiyal Azim ini dulu baca Subhanallah azim wa bihamdih, baru tasbih 10. Betul. Iya. Kemudian sami Allahu liman hamidah.
baca tasbih lagi 10. Setelah itu rukuk, sujud. Di sujud setelah subhana rabbiyal a'la dibaca 10 kali lagi. Tetap sujud. Iya, dalam sujud. Sujud terus. Dalam sujud 10. Allahu Akbar, Rabbighfirli. Iya. Setelah Rabbighfirli dibaca, tasbih 10 lagi di situ. Sambil duduk. 10. Setelah itu sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la berarti 10 lagi. Ya. Tetap sujud, Pak. Allahu Akbar. Oh, seperti itu lagi ya. Ya. Rakaat kedua sama. Sama. Totalnya Totalnya 150 semua. 52 rakaat itu. Pokoknya yang penting sebelum berdiri baca 10 kali lagi sebelum berdiri. Oh, enggak usah. Udah. Enggak usah. Di masjid itu gitu Kiai, kalau liburan itu malam ganjil itu begitu. Oh, enggak. Karena itu ada yang bilang batal Pak soalnya. Karena apa? Julud isyarat itu sebentar, enggak boleh lama. Ya, ini harus fikun dakik, fikih yang teliti. Itu kan malam ganjil itu mulai dulu itu begitu Kiai. Batal. Tapi tidak ada yang mengingatkan. Ada yang batalkan itu Pak. Tidak ada yang mengingatkan Kiai. Tujuh istirahat itu, tidak boleh, itu hanya sebentar saja, tidak boleh diisi dengan apa-apa itu. Malah disebut ini disebutkan sebelum tsunami. Coba hitung itu coba. 15. 10 berapa 10-nya? 70 semua, 75. Satu rakaatnya. Berarti 150. Makanya nanti kalau sudah selesai semuanya itu 300 tasbih. 2 rakaat. Ya sama 4 rakaat juga begitu sistemnya. Cara meletakkan tasbihnya itu. Jadi setelah kabirah 15, sebelum Fatihah 10, setelah Fatihah 10 berapa ini? 45 sudah. Ya. Berapa? 45, 35. Tambah di rukuk 10 berapa? 50. Hah? 55. Tambah di i'tidal 10. Hah? 65. Tambah di sujud 75. Ketua lema. Lebih. Satu sampai sujud itu 175. Iya. Dari apa tadi sampai sujud. Sampai sujud 2 kali. 1,5. 2 kali berarti 1,5. Begini Kiai, mohon maaf. Jadi Kiai harus punya dasar seperti itu. Nanti saya akan ngadep ke Kiainya sana. Ya sudah. Saya salahkan. Artinya saya punya dasar Kiai. Punya dasar. Ya sudah, buka kitab fikih saja. Fathul Mu'in, buka di situ nanti ada penjelasan. Nanti saya sampaikan, saya pengajian begini, hasilnya begini untuk tunjuk. Ya. Jadi setelah sebelum berdiri itu hanya dikasih sebentar ya. Kalau lama malah batal. Masih dengar, iya. Tapi kalau sholat biasa, tapi tidak pernah mendengarkan khusus sholat tasbih tidak pernah. Dan termasuk berlaku ya sholat tasbih. Jadi sebelum berdiri baca sunni tasbih. Duduk istirahat itu tidak boleh lama-lama, hanya 1 detik Pak. Nah, makanya itu. Kalau baca 10 kali kan lama ya. Iya, bukan lama itu abid. Jadi Pokoknya jumlahnya semuanya 150. Kita langsung 15. Coba hitung lah, hitung kita salah. Ada yang hitung salah dia. 15. Setelah itu Fatihah. Setelah 15 Fatihah. Setelah ini kabirah itu sebelum Fatihah 15. Mari Fatihah 10. Kemir ya. Pasuran. Soaran ini sekali. Dapat mencik sekali. Panang rukuk 10 telur lebar. Nang i'tidal 10 balik. Nang sujud 10 lema. Nang sujud terjemah 10. Berapa sekitar 5. Nang sujud boleh 10. Tapi tak lema. Ada yang hitung salah. Itu latihan. Ya? Itu latihan. Ya. Pola ibu-ibu baru saya tanya pola ibu je. Kenapa Bu Asis? Toleh.
laki-laki sholat tasbih Buka tak ada apa buka semua nih buka. minimal 1 kali. Oke jelas nih. Jadi 1 rakaat tasbihnya berapa? 75 kali. 75 kali. Kalau 2 rakaat berarti 150. Loh. Kalau 4 rakaat jumlahnya semuanya akumulasinya berapa? 3 rakaat. Oke, mereka biro. Jelas. Rakaat pertama 1 kali, 2 kali. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat semuanya 15 sebelum Fatihah. Sebelum Fatihah 10. Oke, berarti segami setiap macet segami. Ruku 10, nang ididal 10, nang sujud 10, tujuan tidur 10, sujud 2 10, jumlahnya semuanya 75. 75 tasbih. Di mundur rakaat 1 second. Rakaat berarti 3 boleh lakukan dua, boleh berarti setong. Pakai mun malam si afdal 2 rakaat, berarti lu salah. Mun siang si afdal 4 rakaat. 1 salam. Boleh lakukan 2. Elek. Manfaatnya apa ini Pak Kiai? Untuk sholat tasbih ini Manfaatnya pahalanya besar. Ya. Besarnya itu saya tidak tahu, pokoknya besar. Makanya disebutnya Dari besarnya sampai Rasulullah pesan kepada pamannya, kepada Sayyidina Abbas, ya Mi, sampean kalau bisa paman melakukan tasbih setiap hari. Kalau tidak bisa setiap hari paman 1 minggu sekali. Kalau tidak bisa setiap minggu 1 bulan 1 kali. 1 bulan kalau tidak bisa 1 tahun 1 kali. Tiap tahun. Tidak bisa 1 tahun seumurnya 1 kali. Seumurnya 1 kali tak bisa mati baik. Waktunya siang terpenting beni bertawakal. Beni tepat jumpa hari, beni tepat matahari, beni tepat tompuk, beni mari asar, beni mari subuh. Kalau malam bebas. Ada waktu-waktu malam. Sebanyak waktu-waktu siang. Mungkin boleh siang, boleh malam. Tapi kalau siang lebih afdal 4 rakaat dijadikan 1. Setong salam. Ya. Kalau malam 2 rakaat. 2 salam berarti. 2 takbiratul ihram, 2 salam malam. Karena hadis Nabi sallallahu mengatakan salatul laili mathna. Salat malam nikah 2 kecuali witir. Serakaat. Bukan? Situng ya. Oh, boleh. Kaitannya sarung siwak. Hah? Siwak. Siwak. Ya. Itu Pak, itu dan kita bisa. Siwak itu ada teman saya itu bilang siwak itu hampir sama dengan sikat gigi bilang gitu dia. Cara kalau kayak hampir Sama dengan sikat gigi, manfaatnya sama dengan sikat gigi. Katanya seperti itu. ya hampir. Terus yang kedua, kira-kira pahalanya seperti apa ya kalau kita pakai siwak? Ya tadi itu juga Tadi masih keluar. Oh masih keluar. Rakaatani bisiwakin khairun min 70 rakaatan biduni siwakin. Salat sampean 2 rakaat pakai siwak lebih bagus, lebih afdal daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Ya. Bila sampean salat isya kata. Ikut siwak. Lebih bagus tempel banyak petong kalau kali tak ada. Minyak kan? Ini kurang aja gini. Lakunya laku. Andi sih bu. Punya cuma kadang-kadang lupa. Dibawa ada gitu. Lain. Kadang-kadang ada yang pakai gini Pak Kiai. Kekalong. Pakai baju Pak Kiai. Dia Itu sih kereng nakal. Ya. Sih kereng nakal. Punya bisurbannya, apa surban? Kadang-kadang ada. Sudah. Coba
rokoknya nana. Bagus ya, Pak. Betul juga ya. Betul juga. Saya tak kau tanya ke siwak. Siwak itu tidak harus ini, tapi disebutkan di kitab-kitab wa afdhalus siwaki al-araku. Lebih utamanya siwak itu adalah pohon arok. Ini pohon arok namanya. Kalau misalnya kecil Kiai, ini kan saya punya kecil Kiai. Ya sudah, kalau kecil ya kecil itu dipakai. Palanya juga kecil Kiai ya. Iya. Ini udah kayak jempol. Jadi Bukan mau ini, jadi yang ini, besar Pak. kalau yang besar Ini, kalau Pak. yang kecil saja dipakai. Segalanya Ya sekiranya makin lah. bukan gini ya. Pokoknya makin. Dan tidak harus ini, bisa ngambil bambu. Sampai Jarang, bunyi kalau jarang. kodok. Ya pokoknya akan makai gitu. Walaupun salah kan tetap makai. Atau sikat gigi, Benar dipakai ya. bawa sampai. Sikat gigi. Daripada tinggal di rumah yuk. Iya. Dipakai kan. Sampai bunyi kodok. Yang penting sesuatu yang kasar maksudnya. Tapi yang Abdul pohon itu. Iya, pohon ini. Karena kalau ini baunya ini bisa menghilangkan bau mulut. Baunya. Ini kalau di pasar kan nggak ada Pak Kiai, kalau di Mekah Pak Kiai ya. Di pasar Ada. Sini ada. Di Batu Ampar banyak. Batu Ampar tuh Di Ampel itu Gimana banyak. Pak? Batu Ampar Apa tuh apa? buahnya. Ada di toko kitab sini ada. Tapi mahal harganya kalau di Ampel itu. Sana Rembang, Pak. Soalnya ada di Indonesia ada pohon itu. Satuan ini. Bukan akar ini ya, Pak. Hah? Bukan akar. Bukan, cabang Pak. Cabangnya panjang-panjang ini. Panjang-panjang. Memang dibuat begitu oleh Allah SWT. Dan ini siok ini juga ditakuti musuh. Ketika Nabi perang, ceritanya Nabi itu kan sering siok dengan sahabat itu perang. Musuh melihat, waduh coba lihat itu, masa pohon itu dimakan? Apalagi kita, takut musuh itu, Takut. bisa minggat. Sama dengan Rasulullah kan kelihatan baunya. Gitu loh. Mau mendingin semua dia burung cuma nyerang. Makanya di kitab-kitab fikih disebutkan bahwa di antara faidah siwak itu ditakuti musuh. Begitu juga bikin cepat mati kalau pakai siwak kita. Nyapa sampai gitu ya tadi. Mulai siwak ikal kasmat teh. Takut ya. Burung sih kan tuh pakai. Oke, sih. Artinya mudah sekarat maut ya. Mudah. Sekarat mautnya itu mudah. Cepat mati. Udah pon pada anu, Nah ini lagi Kiai, kurang satu Kiai. Mohon maaf ya. Ini yang pernah sini. Kalau saya kepingin para imamnya masjid ini, mohon maaf loh ya. Itu kalau ada pengajian gini ini ikut datang. Artinya begini. Di saat baca Fatihah itu bacanya bagus, pelan gitu ya. Tapi di saat tidak dibunyikan itu begitu cepat. Cepat bacaannya sehingga terlihat makmum itu banyak yang bisa berdiri. Ini sudah berdiri baru makmum itu rukuk. Itu paling saya benci itu. Itu. Pada waktu siang berarti Pak ya. Tidak siang saja kan, mari pada satu, isya ada dua, itu asar ada, itu ya seperti itu. Saya ya mohon maaf karena banyak yang agak sepuh gitu ya. Jadi tak lihat itu masih banyak berdiri gitu. Yang mudah-mudah ingin mengikuti gitu ya. Jadi Tak nutut. tidak nutut, ya betul. Tak nutut. hosok. Iya. Pala imam ini kalau cepat nih kalau tak hosok. Nggak. Imamnya banyaknya bagus, cuman agak cepat gitu. Ada imam kadang-kadang yang masih begitu berdiri, saya habis baca Fatihah selesai, saya masih baca selama 2 kali, masih bisa ada begitu. Tapi di saat Fatihah belum selesai, tengah-tengah ada yang sudah rukuk, sempat yang lain masih banyak berdiri. Banyak Gitu. rakaat ketiga dan keempat. Ya, yang sepuh-sepuh itu, mohon maaf loh, ini termasuk pembenahan gitu loh, artinya yang terbaik gitu ya barangkali. Barangkali kalau misalkan tidak dibunyikan Fatihahnya agak diperpanjang sedikit gitu loh ya. Untuk itu termasuk cuma ini aja ya, termasuk itu daripada rukuk adanya ya. Sedikit aja enggak apa-apa. Artinya yang tua sepuh-sepuh itu kasihan gitu loh barangkali ya. Mohon izin ya, disampaikan. Iya.
Apa itu? Loh, bagaimana hukumnya Kiai? Ya tidak boleh seperti itu. Imam itu tidak boleh terlalu cepat ya. Karena kita jadi imam harus mara'atul makmumin, memperhatikan makmum, Memberi kesempatan. memperhatikan makmum. Dan Fatihah itu harus dibaca tartil ya. Apa bedanya pelan dengan keras kan begitu, nyaring dengan tidak nyaring kan sama bacanya, hanya bunyinya lain kan? Sama. Tapi standar cepatnya kan cuma tumanina kan sudah cukup Pak ya. Secepat-cepatnya ya makmum harus diperhatikan. Jangan sampai makmum tidak sempat ada waktu baca Fatihah. Sudah cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Salatan tudilu lana biha al-a'mar wa tuzilu biha anna walidina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina muslimin muslimat wal hadirin hadirat min jami'il asqam wal alam wal ahat wal afat wal amrad wal waba wal bala wal fitan wal mihan wal asqam wal akhtar. وتدر علينا علم يا الرزق والمدرار وتدر علينا علم يا الرزق والمدرار وتقضي لنا ولهم بها جميع الحاجات والأوضار تشفعنا لهم عند الله في دار الدنيا دار القرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم افتح علينا على أولادنا وبناتنا وذريتنا وفتوى العارفين وفقهنا وفقههم في الدين وفقهنا وفقههم في الدين وفقهنا وفقههم في الدين واجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين وعبادك المتقين وعبادك المخلصين وعبادك المعلمين وعبادك المتعلمين المجتهدين المجاهدين لإله كلمتك يا الله يا رب العالمين. رب علمنا وعلمهم وأدبنا وأدبهم رب علمنا وعلمهم وأدبنا وأدبهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وطاعة رسولك ظاهرا وباطنا في لطف وستر وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار واحشرنا في زمرة الأبرار وأحينا حياة الأبرار وتوفنا وفاة الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي المختار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله بحرمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang bisa saya sampaikan. Para nabinya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.